شريك له خلق الأرض والسماوات أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وتابعين المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات أما بعد فيا أيها المسلمون والmuslimat rahimakumullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwa kepada Allah lah yang dapat diraih kehidupan bahagia pada saat di dunia dan kehidupan bahagia di akhirat kelak. Modal kebahagiaan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dengan 1 bulan penuh dan dapat kita laksanakan dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, telah kita tunaikan kewajiban kita, yaitu membayar zakat kita. Karena sesungguhnya zakat fitrah ini adalah merupakan penyempurna pahala kita atau pahala puasa kita. Kalau kita puasa Ramadan kemudian belum atau tidak dibayarkan zakat kita, maka pahalanya puasa Ramadan belum sampai di hadapan Allah, tetapi tergantung atau digantung di antara langit dan bumi. Ini merupakan sabda Rasulullah agar puasa Ramadan ini ditutup pahalanya dengan membayar zakat kita. Itulah kedua kewajiban telah kita tunaikan, telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan puasa kita, zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, di tengah-tengah kita melaksanakan sholat, perlu kami kabarkan kepada panjenengan semua bahwa panjenengan inilah orang-orang yang mendapatkan janji Allah. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan inna iblisa alaihi laknatullah yashiku fi kulli yaumil 'id walakinna Allah ta'ala qad ghufira li hadhil umat fi hadzal yaum. Pada saat ini, saat hari raya fitrah, iblis laknatullah, iblis yang dilaknat oleh Allah ini menjerit, teriak sekeras-kerasnya teriak. Yang teriakan iblis ini hanya didengar kecuali oleh manusia. Jeritan iblis ini sangat keras dan semua makhluk mendengarnya,
kecuali yang tidak mendengar adalah manusia. Mengapa iblis pada saat ini menjerit sekeras-kerasnya dan jeritan ini didengarkan oleh setan dan jin? Maka setelah ditanya oleh setan dan jin, mengapa Tuhan panjenengan kok teriak sekeras-kerasnya pada saat ini? Ketahuilah, sesungguhnya pada saat ini Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia. Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia dan manusia keadaan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana anak yang baru dilahirkan dari sang ibu. Maka beruntunglah para jamaah, pada saat ini kita telah mendapatkan janji Allah, yaitu diampuni dosa-dosa kita masa lalu. Sehingga saat ini kita pulang dari jamaah, ini kita sudah bersih dari dosa-dosa masa lalu. Ya, insya Allah. Amin. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri kali ini, marilah kita mengambil hikmah atau judul, yaitu bagaimana caranya agar kita mempunyai kualitas, ya, kapasitas kepada Allah. Artinya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ini semakin meningkat. Hablum minannas, hubungan di antara kita sesama manusia juga semakin harmonis. Dari kedua hal ini, bagaimana caranya agar kita tergolong orang-orang yang dikatakan hablum minallah? Caranya di antara yang pertama adalah marilah kita tingkatkan atau memperbaiki tentang kualitas sholat. Apakah sholat itu dilaksanakan di rumah? Apakah sholat itu dilaksanakan di masjid atau musola? Monggo, tentang kualitas sholat kita tingkatkan. Yang berikutnya, caranya untuk bisa mencapai peningkatan kita kepada Allah atau hablum minallah, yaitu banyak berzikir kepada Allah dengan lafal-lafal tertentu yang disukai oleh para jamaah. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang ahli zikir itu akan dibikin hatinya itu lembut, akan diciptakan kondisi hatinya penuh kedamaian dan ketentraman. Maka dari itu pesan untuk hari ini hablum minallah di antaranya, marilah kita selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, untuk mencapai tingkatan hablum minallah, marilah kita bersikap sabar. Ya. Marilah kita bersikap sabar, karena sesungguhnya dengan sikap yang sabar ini akan dijadikan oleh Allah, yaitu tentang keharmonisan di dalam hubungan hablum minallah. Karena sikap sabar ini diperintahkan oleh Allah, innallaha ma'a sabirin. Orang-orang yang bersikap sabarlah itu akan disertai atau didampingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari sepenuhnya kita itu manusia biasa yang segala sesuatu yang kita hadapi atau kita temui di dalam kehidupan ini adalah sudah merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapinya kita harus dengan sabar dan tawakal. Berikutnya, untuk memperbaiki kualitas kita terhadap Allah atau hablum minallah, yaitu perbanyaklah dengan membaca sholawat. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah pun itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun itu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya. Ini marilah kita tingkatkan, perbanyak membaca sholawat. Karena sholawat ini akan kita petik sendiri
pada saat-saat kita nanti membutuhkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Yang pertama, pada saat kita nguwat di Siratal Mustaqim, malaikat Jibril datang kepada kita dan mengangkat tangan kita, menuntun kita untuk nguwat di Siratal Mustaqim untuk menuju ke surga Allah. Bayangkan, yang nuntun saja adalah malaikat Jibril. Manfaat membaca sholawat yang kedua, yaitu malaikat Mikail itu membawa bokor emas atau bokor kencono yang terbuat dari emas, dan isinya adalah air yang diambil dari telaga Kausar, yang airnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang ahli membaca sholawat, sehingga tidak dirasakan haus dan dahaga pada saat kita antri menuju ke Siratal Mustaqim. Manfaat sholawat yang ketiga untuk kita ini adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala datangnya kiamat, ini sujud di hadapan Allah memintakan ampun kepada orang-orang yang ahli membaca sholawat. Dia tidak akan bangun dari sujudnya sebelum orang-orang yang membaca sholawat ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hikmah dari membaca sholawat ini, malaikat Israel yang ditakuti oleh setiap yang bernyawa, pencabut nyawa, malaikat Israel ini akan datang kepada orang-orang yang ahli membaca sholawat, itu menjanjikan atau memberitahukan kepada orang-orang yang akan meninggal atau dipateni oleh Gusti Allah, itu akan dicabut rohnya seperti mencabutnya nyawa para nabi-nabi Allah. Itu manfaat sholawat. Jadi kita nanti kalau mati tetapi ahli membaca sholawat, malaikat Israel mencabutnya itu seperti mencabutnya rohnya para nabi. Itulah hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, manfaat daripada membaca sholawat. Yang berikut, marilah kita tingkatkan hubungan kita terhadap sesama manusia yang disebutkan di dalam kitab itu hablum minan nas, agar kehidupan kita merasakan kedamaian dan keharmonisan di lingkungan masing-masing. Ini bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan atau menjalin rasa persaudaraan. Menjalin rasa persaudaraan, walaupun kita bukan sesaudara kandung atau seduriah, tetapi kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan terhadap teman-teman atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Orang yang bisa melakukan menjalin rasa persaudaraan yang tinggi, ini pasti akan diperoleh ketenangan, keharmonisan di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau orang tersebut tidak bisa menjalin persaudaraan di antara kita, maka merasakanlah hatinya itu menjadi orang yang gundah gulana, serba berprasangka dan sebagainya. Oleh karena itu, walaupun kita bukan saudara kandung atau saudara duriah, paling tidak kita bermasyarakat, kita jalin persaudaraan agar kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini mengalami keharmonisan dan kedamaian. Yang berikut, untuk hablum minas, tolong menolonglah di antara kebenaran dan kebajikan, ya. Disebutkan dalam surat Al-Asr, wattawasobil haq wattawasobis sobir. Marilah kita saling ingat mengingatkan kepada sesuatu yang benar dan sesuatu yang baik, serta bersabarlah kalian semua.
Yang berikutnya, untuk meningkatkan kualitas kita terhadap sesama manusia, hindari buruk sangka. Hindari buruk sangka dan lakukanlah baik sangka. Kalau di dalam kitab disebutkan su'udon, ya, dan baik sangka adalah husnudon. Ini hadis Rasulullah, la su'udon walakin husnudon. Janganlah kamu berprasangka buruk terhadap manusia yang lain, tetapi berbuat baiklah atau berprasangka baiklah terhadap sesama manusia lainnya. Karena hikmah dari baik sangka ini adalah menjadikan kita ini menjadi banyak teman yang mengikuti atau yang menemani kita, dan itu disenangi oleh manusia. Dan juga perbuatan husnudon atau baik sangka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka didekatkan orang yang baik sangka ini kepada surga Allah. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang husnudon, yang sering kali berprasangka buruk terhadap manusia lainnya, maka di sana akan dihindari oleh teman atau manusia lainnya. Mesti menjauh orang yang ada di dekatnya, karena selalu membicarakan atau berprasangka buruk terhadap manusia lainnya. Kalau terhadap manusia lainnya sudah jauh, maka Allah pun juga akan jauh dari mereka, orang-orang yang su'udon. Dan sudah Allah menjauhi, maka orang yang su'udon ini akan didekatkan atau dekat terhadap neraka. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, itulah kiranya materi khutbah pada saat Idul Fitri hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir ini pesan Rasulullah kepada umatnya, di sana perbanyaklah sedekah dan doa, karena sesungguhnya sedekah dan doa ini adalah merupakan lidafil bala, dan harta yang kita sedekahkan artinya itu justru tidak menjadi harta yang hilang, tetapi harta yang kita sedekahkan itu seperti kita menanam, pasti nanti akan menuai di kemudian hari, dan jumlahnya lebih banyak dari yang kita tanam atau yang kita sedekahkan. Ini adalah janji Allah. Rasulullah pesan, kalau kamu ingin kaya, maka seringlah kamu melakukan sedekah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, dalam hal sedekah dan doa ini manfaatkan kekayaanmu untuk kepentingan duniamu, dan jangan lupa untuk kepentingan akhiratmu. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Karena di tengah-tengah kita ini kita hadapi musibah dan bencana corona ini, marilah kita patuhi, kita ikuti protap dari Kementerian Kesehatan, agar kita ikhtiar lahir ini merupakan usaha untuk memutus siklus COVID-19 atau corona. Dengan penuh harap dan doa, semoga kita semua oleh Allah dilindungi dan juga diselamatkan dari musibah dan bencana corona ini, beserta keluarga-keluarga kita di mana mereka berada. Mudah-mudahan sehat, selamat, dan sejahtera. Itu Allahumma amin. Yang berikut, mudah-mudahan Allah teriringi takbir, tahmid, dan tahlil semalaman suntuk dan pagi hari, Allah
mencabut musibah dan bencana corona dari negeri kita ini dan diminta bumi ini kepada secara keseluruhan. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidinal faizin wassa'ilina ghaninal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi sumrati ibadis sholihin wa qurratul warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala al-ajata fil afraqi wasyurur waddu'afa lil muttaqina jazila usur wa kammala diyafata fi yawmil 'aidi li umumil mu'minin bisa ayyihimul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu inna min rabbi man la yanalhu muqarrabun wa la rasulullah mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu yarjuna bisharatan lan tadur wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullah wa'lamu ya ikhwan rahimakumullah anna yawmakum hadza yawmul 'azim yatajallallahu fi ala ibadihi min kulli maqamin mustaqirin wa yubayyinakum malaikata wa antum mukabbiruna fi idharil sa'iri fi kulli makanin dhahir. Wa qala Allah ta'ala wa lam yasraqu illa alina innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in warḍa'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'na wal awal wal fahsya wal munkar wa